perkenalkan, nama saya Putri Maulidia bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Lelatul Zahra. Saya Fitriana Bila Siva. Saya Ismailia Zahra. Dan saya Serwatul Maulidita. Kami dari Sekolah MTS Darut Tauhid Surabaya kelas 9B, dan hari ini kami akan membahas serta mempraktekkan yang pertama, yaitu tekanan hidrostatis. Lalu yang kedua, respirasi anaerob. Selanjutnya mengubah warna cairan. Yang keempat, elektromagnetik. Dan yang terakhir, massa jenis. Praktikum yang pertama yaitu tekanan hidrostatis. Ketika seorang penyelam menyelam di sebuah lautan, semakin ia menyelam semakin dalam, maka semakin sulit untuknya bergerak. Tahu nggak kira-kira kenapa hal itu terjadi? Ya, hal itu terjadi karena adanya tekanan hidrostatis. Sekarang kita akan membahas dan membuktikan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk prakteknya ialah yang pertama gelas, lalu penutup, dan juga air. Rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali H kali G. Keterangannya pH sama dengan tekanan hidrostatis. Simbolnya N per meter kuadrat. Sedangkan Rho massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi, simbolnya N per kilogram. H kedalaman zat cair, simbolnya meter. Percobaan pertama, isi gelas dengan air hingga penuh, putar balikan gelas, lalu lepas tutup gelas. Percobaan kedua, isi gelas dengan air setengah penuh, putar balikan gelas, lalu lepas tutup gelas. Percobaan ketiga, isi gelas dengan air seperempat penuh, lalu putar balikan gelas dan lepas tutup gelas. Mengapa hal itu dapat terjadi? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di dalam gelas yang lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar gelas yang lebih besar, sehingga menahan penutup benda dan air di dalam gelas. Kesimpulannya adalah tekanan udara di luar dan di dalam gelas berbeda. Tekanan lebih kecil di dalam gelas, sedangkan tekanan lebih besar di luar gelas. Hal ini menyebabkan penutup benda mendapatkan tekanan yang kuat, sehingga mendorong penutup benda dan air agar tidak jatuh. Setelah melakukan percobaan tadi, langsung saja kita menghitung besar tekanan hidrostatis sesuai dengan data yang diperoleh dari percobaan tadi. Untuk percobaan pertama, diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Karena zat cair yang digunakan adalah air, jadi Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, karena secara resmi besar gaya gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau 10 meter per sekon kuadrat. Tetapi saya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat agar mudah dalam menghitungnya. Kemudian hanya sama dengan 0,09 meter. Berdasarkan percobaan tadi, kita dapatkan kedalaman yaitu 9 cm. 9 cm kita ubah menjadi meter, hasilnya 0,09 meter. Jadi pH sama dengan Rho kali G kali H. Jadi 1000 dikali 10 dikali 0,09 hasilnya sama dengan 900 PA. Percobaan kedua, diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H diperoleh dari percobaan kita tadi 0,05 meter yang diperoleh dari 5 cm. Jadi pH sama dengan Rho kali G kali H, 1000 dikali 10 dikali 0,05 sama dengan 500 PA. Percobaan yang ketiga, diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dari percobaan kita tadi, diketahui H sama dengan 2 cm yang kita rubah menjadi meter menjadi 0,02. Jadi pH sama dengan Rho kali G kali H, 1000 dikali 10 dikali 0,02 hasilnya sama dengan 200 PA.
Praktikum yang kedua, kita akan membahas dan buktikan tentang respirasi anaerob. Alat dan bahan yang kita perlukan: gula, karet, balon, vermipan, air hangat, botol, gelas, sendok. Respirasi anaerob adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik tanpa oksigen secara umum. Fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa aktivitas elektron eksternal. Langkah pertama adalah vermipan 2 sendok. Tiga sendok gula, tuangkan air hangat secukupnya. Aduk. Kita tuangkan di dalam botol. Kita tutup dengan balon. Kita talikan dengan karet. Kita tunggu 3 menit sampai 4 menit. Hasil dari percobaan kita. Praktikum yang ketiga adalah kita akan membahas bahwa warna cairan bisa diubah. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 2 gelas dan sendok, jeruk nipis. Kita bagikan teh di dalam 2 gelas, terus kita peras jeruk nipisnya di dalam tehnya. Ada yang tahu nggak mengapa teh menjadi lebih cerah jika ditambahkan dengan perasan jeruk nipis? Ya, lemon, jeruk nipis, dan jeruk jenis lainnya adalah buah yang bersifat asam. Di dalam buah-buahan dari keluarga jeruk ini dijumpai asam organik, yaitu asam sitrat. Oleh karenanya, air perasan buah-buahan ini membuat teh berwarna lebih cerah. Begitu pula halnya dengan buah-buah masam lainnya seperti belimbing wuluh, manggis, delima, dan lain-lainnya. Kita akan membahas dan membuktikan apa itu elektromagnetik. Kalian tahu nggak apa itu elektromagnetik? Elektromagnetik adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuktikan elektromagnetik adalah yaitu menggunakan penggaris dan kertas. Langkah pertama, kita sobek kertas ini menjadi kecil-kecil.
Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris, dan akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Dan praktikum yang terakhir, kita akan membahas tentang massa jenis. Massa jenis ialah ukuran seberapa besar zat padat pada massa suatu zat atau benda. Dan alat dan bahan yang kita butuhkan ialah neraca atau yang biasa kita sebut dengan timbangan, dan balok, plastisin, penggaris, dan sebuah tabel. Langkah pertama, kita akan mengukur panjang balok. Lalu kita tulis di sebuah tabel yang kita buat. Selanjutnya, lebar pada tabel tersebut. Lalu kita timbang pada neraka. Selanjutnya kita akan mengukur panjang pada plastisin. Lalu lebar. Dan selanjutnya kita akan menimbang pada sebuah neraca tersebut. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi dari kesimpulan praktikum ini ialah semakin tinggi massa benda, semakin besar pula pada setiap volumenya. Dan satuannya ialah kilogram meter per kubik. Sekian praktikum kami hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video kami ya. Bye-bye.